terjadi sentuhan fisik atau terjadi kontak body satu sama lain. Ini kan berarti selingkuh fisik tanpa seks. Maknanya di sini seperti ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 definisi selingkuh yang perlu kita ketahui. Ya, artinya baik si suami maupun si istri gak ada salahnya mengetahui hal ini. Artinya definisi selingkuh ini apa saja sih? Nah, ini kan hal-hal yang sangat mungkin dianggap hal yang cukup remeh atau tidak. Bisa jadi ini adalah dianggap bukan sebuah perselingkuhan, tapi ini secara definisi memang sudah masuk. Ya, ini kita akan bahas 8 hal tersebut. Ya, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan kabar setiap harinya. Yang pertama adalah selingkuh secara seksualitas. Artinya memang ini adalah pandangan utama, ya, atau induk definisi selingkuh yang memang diketahui secara umum bahwa ketika seseorang sudah melakukan kontak fisik, ini orang akan menganggap bahwa itu adalah sebuah perselingkuhan seksual. Padahal tidak semua perselingkuhan ini harus melibatkan seksual. Ini kita akan bahas. Ini kan hanya pemahaman umum. Nah, yang perlu kita pahami adalah 7 hal lain ini yang sebetulnya memiliki makna yang sama walaupun tidak melakukan sebuah keintiman. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, hal yang sangat penting yaitu ketika seseorang melakukan sebuah kecurangan secara finansial. Ini adalah selingkuh. Ya, selingkuh di sini adalah banyak hal, ya. Jangan dianggap bahwa ketika kita membohongi finansial kita kepada pasangan kita itu bukan selingkuh. Itu sudah masuk selingkuh, ya. Jadi hati-hati di sini ketika bicara tentang selingkuh. Nah, ini adalah definisi-definisi selain hubungan seksual dengan yang bukan haknya. Ini adalah hal-hal yang perlu dan patut kita ketahui sama-sama, karena takutnya kita dengan pedenya bahwa sering mengatakan padahal sudah melakukan kecurangan finansial misalnya, kita tetap yakin bahwa kita tidak selingkuh. Ini adalah menjaga hal-hal ini. Yang penting adalah semata-mata karena menjaga hal-hal yang demikian itu. Lalu yang ketiga adalah selingkuh emosional. Selingkuh emosional ini memang kedekatan non fisik. Ya, seperti misalnya kita berkomunikasi dengan lawan jenis namun sering bicara hal-hal yang memang menyinggung urusan kita berdua. Artinya di situ sudah mulai melibatkan rasa. Bukan hanya sekedar komunikasi biasa. Bukan hanya sekedar ngobrol biasa, namun di tengah-tengah obrolan itu memang di antara keduanya memiliki ketertarikan secara emosional. Ini sudah termasuk selingkuh. Ini. Lalu kemudian yang keempat adalah selingkuh di dunia maya. Nah, dunia maya. Ini adalah hal yang memang terlihat tidak berdampak sepertinya. Namun ketika hal itu terus didalami, maka tidak menutup kemungkinan banyak orang yang memang berawal dari dunia maya yang pada akhirnya terjerembab dalam perselingkuhan yang sebenarnya. Nah, ini. Kan kalau diambil sisi positif, ada orang yang memang menemukan jodohnya di dunia maya. Tapi tidak sedikit orang yang pada akhirnya menjalin perselingkuhan juga berawal dari dunia maya. Nah, ini kita ambil yang positif-positif saja, ya. Bersyukurlah sahabat semua yang mungkin awal mula mengenal pasangan di dunia maya. Nah, ini. Namun berhentilah saudara-saudaraku yang memang secara tidak sengaja mungkin, ya, mengenal seseorang di dunia maya lalu berakhir dengan perselingkuhan. Itu yang tidak Kang Kumis inginkan, ya. Karena apa? Hal-hal tersebut kalau kita tidak perjuangkan, ini akan mengalir kepada siapa saja. Jadi kita harus mampu paling tidak membentengi diri kita sendiri. Ini berawal dari diri kita. Lalu kemudian yang kelima adalah selingkuh fisik tanpa seks. Ini kan bingung. Jadi seakan kata-kata ini bulat, ya. Kata-kata ini seakan-akan berbelit-belit. Namun di sini ada satu hal.
yang sebenarnya itu adalah melibatkan kontak fisik walaupun tidak menyatukan hal yang bersifat intim, ya, tidak menyatukan organ intim lah, jujur. Namun apapun itu terjadi sentuhan fisik atau terjadi kontak body satu sama lain. Ini kan berarti selingkuh fisik tanpa seks, maknanya di sini seperti itu. Ini kan membingungkan, tapi ini terjadi. Jadi misalnya kita memang tidak melakukan hubungan intim layaknya suami istri, namun kita sering melakukan hal-hal yang bersifat kontak fisik. Kan bukan hanya berpelukan, ada kontak fisik yang memang kedua belah pihak ini merasakan kenikmatan walaupun itu tidak melakukan hubungan seksual. Diakui atau tidak itu ada dan itu tidak perlu saya jelaskan. Ya, tentu sahabat-sahabat semua paham tentang itu, ya. Lalu yang keenam, ini adalah hal yang mungkin ketika bicara tentang selingkuh seakan-akan ini adalah hal yang sangat jauh dari perselingkuhan. Namun pada dasarnya ketika sudah menyita waktu lalu mengabaikan pasangan kita demi itu, ya, demi objek tertentu, ya. Yang ketujuh adalah menyukai objek tertentu. Ini sudah bermakna selingkuh karena kita sudah meninggalkan kewajiban kita misalnya sebagai seorang suami karena hobi tertentu, ya. Misalnya berlama-lama di media sosial. Walaupun di dalam aktivitas media sosial ini tidak ada kata-kata yang bersifat selingkuh atau ajakan selingkuh, itu tidak ada. Namun ketika hal tersebut sudah sangat menyita waktu, sementara di balik itu ada orang yang sangat menantikan Anda dan ingin mengharap kasih sayang Anda, ya, pada saat itu, maka pada saat itu Anda sudah dianggap melakukan perselingkuhan waktu. Karena Anda sudah mulai menyukai objek tertentu daripada atau ketimbang pasangan Anda sendiri. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh adalah hal-hal yang mungkin secara umum ini di luar nalar, namun ini terjadi, yaitu perselingkuhan sesama jenis. Nah, perselingkuhan sesama jenis di sini, misalnya karena kita pria tentunya istri kita wanita dong. Lalu selalu memperlihatkan perlakuan spesial terhadap wanita lainnya. Ini dalam tanda kutip ya, dengan wanita lainnya. Ini bukan berarti, artinya kitalah yang memaknai sedalam apa, ya, perilaku di antara sesama jenis itu, ya. Itu juga sudah termasuk ketika si suami ini merasa ada kejanggalan, merasa gelisah. Ini sudah masuk dalam kategori tersebut. Yang kedelapan, yang terakhir adalah adanya micro chatting. Ini jangan pernah menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sepele. Ya. Jadi micro chatting ini anggap sajalah kita tanpa sadar sudah mendaftarkan diri di situs kencan online. Nah, ini berarti kan secara tidak langsung kita sudah berusaha untuk mencari pengganti pasangan kita. Jangan dianggap itu hanya sebuah hiburan. Karena ketika pasangan kita memahami itu, kan sudah punya saya, ngapain daftar ke sana? Nah, itu bukan kesalahan situs, tapi kesalahan kita kan dalam situs itu tentunya sudah dijelaskan dengan gamblang. Bahwa tujuan dibangunnya situs itu, ya, ketika situs itu misalnya cari jodoh lah ya, situs cari jodoh. Ini kan berarti hanya yang diperbolehkan masuk ke dalam situs tersebut adalah orang-orang yang memang belum atau dalam rangka pencarian jodoh. Bukan berarti yang sudah punya pasangan ikut masuk ke situ. Ini maknanya seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa micro chatting ini tidak berdampak buruk untuk hubungan kita ketika itu tidak kita antisipasi secara dini. Artinya apapun itu, setiap situs tentunya punya tujuan. Jadi dia selalu memperlihatkan hal-hal baik di depannya. Jadi bukan kesalahan situs, tapi di sini adalah termasuk kita belum paham. Ya, belum paham penggunaan situs tersebut dan siapa kita. Inilah yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.